2 minutes ago confirmed that his president declared the war on my country. Russian artillery before it kills the first wave of Ukrainians. know for certain is happening on the ground. Zelensky has called an emergency. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back. Dalam presentasi ini, kami membentuk satu pertanyaan yang akan menjadi tema dasar dalam video kami, yaitu bagaimana teori neoliberal institusionalis menjelaskan 3 faktor yang mendorong terjadinya perang Rusia-Ukraina. Sebelum menjelaskan jawaban dari pertanyaan di atas, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai konflik Rusia dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada tahun 2013 bulan November ketika Presiden Ukraina saat itu Viktor Yanukovych. Ia menolak untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat dan potongan harga gas sebesar 30%. Keputusan Yanukovych tersebut kemudian memicu protes dari masyarakat Ukraina yang pro-barat. Protes tersebut berlangsung di Kiev dan berlanjut hingga tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, aksi tersebut berubah menjadi kekerasan hingga menewaskan puluhan pengunjuk rasa dan ratusan orang mengalami dampak yang cukup relevan. Konflik semakin memanas ketika Presiden Ukraina, yaitu Viktor Yanukovych, menghilang dari Kiev yang kemudian diikuti dengan sikap arogan para pengunjuk rasa di berbagai gedung pemerintahan Ukraina. Viktor Yanukovych resmi lengser dari jabatannya dan secara sementara digantikan oleh Presiden Oleksandr Turchinov. Akibat dari pelengseran Fedorovich membuat Ukraina menghadapi vacuum of power yang dimanfaatkan oleh Rusia untuk melaksanakan jejak pendapat di daerah semenanjung Crimea. Akibat tindakan tersebut, Rusia mengumumkan bahwa Crimea tidak lagi menjadi bagian dari Ukraina tanpa persetujuan dari PBB. Hal ini memicu konflik besar antara kedua negara. Pada tahun 2015, kedua negara sepakat untuk mengadakan gencatan senjata dan juga sepakat akan perjanjian Minsk. Pada tahun 2019, Volodymyr Zelensky secara resmi terpilih sebagai presiden baru Ukraina. Zelensky mengambil tindakan yang cenderung ke arah Eropa yang bertentangan dengan keinginan Rusia. Seiring waktu, tindakan untuk mendaftarkan Ukraina sebagai anggota resmi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO memprovokasi invasi Rusia. Rusia percaya bahwa tindakan Ukraina tersebut dapat mengancam kedaulatan negaranya. Hal ini berhubungan dengan posisi wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka tidak akan lagi ada batasan antara NATO dan Rusia. Robert Keohane dan Joseph Nye ialah 2 tokoh neoliberalisme institusionalis yang memiliki pengaruh besar dalam teori ini. Neoliberalisme institusionalis adalah bagian dari liberalisme yang percaya bahwa adanya institusi nasional dapat memajukan kerjasama antar negara. Tidak hanya itu, Keohane menggambarkan asumsi dasar dari teori neoliberal institusionalisme yang menjelaskan mengenai pentingnya kehadiran aktor non-state dalam suatu sistem, seperti organisasi internasional, LSM, NGO, kerjasama antar negara pada sistem internasional yang anarki dalam wadah institusi internasional menjadi kajian pokok dari teori ini. Keberadaan institusi dimaksudkan menjadi mediator atau perantara demi mencapai kerjasama di antara aktor dalam sistem internasional. Pentingnya kerjasama antar negara dalam sistem internasional yang tidak teratur merupakan kajian pokok dari teori ini. Institusi internasional berfungsi sebagai mediator untuk mencapai kerjasama antar aktor dalam sistem internasional. Neoliberalisme ialah sebuah sudut pandang terhadap politik. Setiap sudut pandang memiliki seperangkat pertanyaan dan asumsi yang khas tentang unit dasar dan kekuatan dalam politik internasional, serta pemahaman subjektif tentang manusia. Perkembangan sudut pandang neoliberalisme institusionalis akan sangat penting bagi sistem internasional jika terdapat 2 kondisi, yaitu adanya faktor dengan kepentingan bersama dan variasi tingkat institusionalisasi. Neoliberal institusionalisme bertumbuh pada pentingnya kerjasama antar negara dalam sebuah institusi internasional. Dalam pandangan ini, tidak melihat institusi dari sebatas organisasi formal yang memiliki kantor utama dan staf terspesialisasi. Kemudian kami akan menjawab soal yang telah kami sebutkan. Teori neoliberal institusionalis menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina dengan mengedepankan konsep interaksi antara negara-negara, peran institusi internasional, dan kepentingan nasional. Berikut adalah 3 faktor yang dapat dijelaskan oleh teori ini. Yang pertama, ketidakpastian dan ketidakpercayaan. Teori neoliberal institusionalis dapat mengakui bahwa ketidakpastian dan ketidakpercayaan antara negara-negara mampu memicu konflik. Ketidakpastian mengenai niat, tujuan, atau aksi dari pihak lain dapat meningkatkan ketegangan dan merusak hubungan bilateral. Pada kasus Rusia dan Ukraina, di tahun 2014, Rusia melakukan aneksasi ke daerah milik Ukraina, yaitu Crimea. Tetapi ketidakpastian mengenai ambisi serta tindakan Rusia di wilayah Ukraina, seperti aneksasi Crimea, dapat menimbulkan konflik yang tidak berujung. Dalam hal ini bisa menggunakan beberapa teori, semisal pada pandangan realisme,
Tujuan Rusia mengambil wilayah Crimea itu didasari atas sejarah bahwa Crimea sebelumnya merupakan milik dari Rusia sebelum jatuh ke tangan Ukraina di tahun 1954. Sementara dalam neoliberal institusionalis mempertanyakan jika Rusia tidak memiliki tujuan khusus dalam aneksasi tersebut, maka akan menimbulkan respon dari organisasi internasional yang merupakan institusi yang termasuk dalam neoliberal institusional. Ketidakpastian ini jelas akan menyebabkan konflik yang perlu diselesaikan tidak hanya oleh dua belah pihak, namun juga campur tangan organisasi seperti PBB. Teori neoliberal institusionalis menekankan pentingnya mekanisme institusional yang efektif untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara. Nah, seperti perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, interdependensi yang lemah. Dalam konsep neoliberalisme institusional, menekankan akan adanya interdependensi yang saling ketergantungan. Saling ketergantungan inilah yang membuat beberapa negara melakukan kerjasama demi keuntungan negara masing-masing tersebut. Sementara, dalam kasus Rusia dan Ukraina ini dapat disimpulkan jika interdependensi yang melemah dalam segi ekonomi, politik, hingga keamanan yang rusaklah yang menyebabkan konflik itu hadir. Melanjutkan dari yang Jisa jawab sebelumnya, dari segi ekonomi, Rusia mengikat Ukraina dengan kerjasama di bidang energi. Hubungan kerjasama ini sangatlah penting bagi kedua negara. Hal ini diikuti dengan adanya kesepakatan kerjasama antara kedua negara. Sebab Ukraina berposisi atau berperan sebagai negara transit yang mempunyai peran yang penting bagi Rusia yang berada di bidang energi. Kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 1990-an untuk mengirim gas alam ke negara-negara Eropa. Perjanjian transit dan ekspor gas menuju Ukraina dari Rusia ditandatangani pada tanggal 18 Februari 1994. Transit energi adalah hal yang penting bagi Ukraina juga Rusia, sebab Ukraina sangat bergantung pada gas alam Rusia, begitu pula Rusia yang membutuhkan Ukraina sebagai negara transit untuk mencapai negara-negara Eropa. Tetapi dari sudut pandang lain, interdependensi itu terbagi menjadi dua, yaitu interdependensi dengan bentuk sempurna dan tidak bentuk sempurna. Dalam bentuk sempurna, negara A dan B saling berketergantungan, kemudian mereka memiliki posisi yang setara secara power sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Sedangkan interdependensi dalam bentuk tidak sempurna itu ketika negara A sangat bergantung kepada negara B, namun negara B tidak begitu terlalu bergantung dengan negara A. Hal ini dianggap jika kemungkinan besar Ukraina dan Rusia ini masuk ke dalam interdependensi tidak sempurna. Karena secara ekonomi, jika Rusia menghentikan suplai gas alam dan minyak ke Ukraina, maka akan sangat mempengaruhi keamanan energi dari milik Ukraina. Sedangkan ketidakadaan kerjasama Ukraina dengan Rusia tidak terlalu mempengaruhi ekonomi Rusia, sebab posisi Rusia memang lebih kuat. Alasan utamanya dikarenakan mereka mempunyai power yang lebih besar, sehingga guncangan kecil seperti itu tidak akan meruntuhkan ekonomi dari Rusia. Pada konsep teori neoliberal institusionalis mengandung beberapa hal seperti konvensi, rezim internasional, dan juga institusi internasional seperti organisasi internasional, di antaranya PBB, WTO, dan lain-lain. Institusi internasional berfungsi sebagai fasilitator dalam kerjasama internasional dengan mempertemukan pihak-pihak yang melakukan interaksi dalam hubungan internasional. Institusi internasional ini hadir untuk memfasilitasi transparansi, meminimalisir ketidakpastian dari pihak lain, serta memungkinkan adanya pengurangan biaya dalam mencapai kepentingan mereka lewat agregasi pilihan juga transaksi. Dalam teori ini menekankan sekali lagi jika peran institusi internasional ialah berguna untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang ada. Namun, institusi internasional memiliki keterbatasan dalam mencegah konflik atau mengatasi ketegangan antara negara-negara. Dalam menanggulangi konflik, perlu dipahami jika kehadiran institusi internasional ini bukan berarti semua konflik sudah tertangani dengan baik. Kritik dan kelemahan institusi dan penanggulangan konflik pun masih terbilang banyak. Sebab, jika mereka tidak mempunyai otoritas yang penuh, dukungan politik yang kuat, maupun sumber daya yang memadai, maka kecil kemungkinan mereka untuk turun tangan dan menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam menengahi konflik Rusia dan Ukraina, Persatuan Bangsa-Bangsa mengusahakan untuk menengahi konflik sebagai institusi internasional. Di tanggal 2 Maret 2022, PBB mengadakan sidang umum yang bertujuan untuk menentukan keputusan yang akan dipilih dalam usaha untuk penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. PBB menegaskan kepada Rusia untuk segera menarik pasukannya yang sudah diturunkan menuju daerah Ukraina. Putusan dari PBB kemudian disetujui oleh 141 negara, dan negara yang tidak menyetujui sebanyak 5 negara, serta 35 negara memilih untuk abstain. Di tanggal 4 Maret, PBB mulai meresolusi hal-hal terkait dengan konflik Rusia-Ukraina yang berisi kedaulatan politik serta wilayah kekuasaan dari Ukraina di dalamnya bebas dalam menentukan nasib mereka sendiri. Dalam pasal 2 ayat 4, Piagam PBB melarang tindakan mengacam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik
suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya ada 2 pengecualian diperbolehkan dalam piagam PBB, yaitu membela diri secara perorangan ataupun bersama. Menurut PBB, Federasi Rusia tidak memiliki hak untuk membela diri secara perseorangan terhadap Ukraina. Resolusi ini juga menjelaskan hal-hal terkait dampak, korban, dan juga pertolongan yang akan didatangkan kepada para korban perang di Ukraina. Namun, resolusi tersebut memberikan hasil yang kurang maksimal dikarenakan dalam sidang tersebut Rusia merupakan anggota tetap, serta memiliki hak veto Dewan Keamanan PBB hingga sulit untuk menghasilkan draft resolusi yang sifatnya betul-betul kuat untuk menghentikan konflik ini. Adalah dalam teori neoliberal institusional ada 3 faktor yang mendorong hadirnya konflik di antara Rusia dan Ukraina. 3 faktor ini adalah ketidakpastian dan ketidakpercayaan yang ada karena ketidakpastian sikap suatu negara. Seperti Rusia pada konteks ini akan menyebabkan konflik yang perlu diselesaikan tidak hanya oleh dua belah pihak dengan campur tangan organisasi seperti PBB. Sementara ketidakpercayaan timbul dikarenakan 2 negara atau lebih tidak bisa membangun kepercayaan satu sama lain, seperti kerjasama. Yang kedua ialah melemahnya interdependensi menyebabkan tidak ada rasa saling ketergantungan suatu negara, sehingga tidak adanya rasa saling membutuhkan yang membuat suatu negara bisa saja melakukan invasi terhadap negara lainnya. Yang terakhir, peran institusi internasional yang terbatas membuat institusi internasional sulit untuk benar-benar turun tangan dalam konflik karena mereka perlu mempunyai otoritas yang penuh, dukungan politik yang kuat, sumber daya yang memadai.